3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan kode sesi 380 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Ramadhani Purnomo. Saya dengan nomor NIM 24037031. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai jati diri bangsa. Saya Saskia Azara dengan NIM 24133026 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Saya Ferliza Livia dengan nomor NIM 24037049 akan menjelaskan bagaimana pandangan hidup bangsa. Saya Salwatul Aisy dengan NIM 24079023 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa. Saya Shania Putri dengan NIM 24134060 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Ini berarti Pancasila menjadi identitas dan karakter utama bagi bangsa yang dapat membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi sekedar dasar negara, tetapi juga kepribadian karakter yang mendasari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, bagaimana Pancasila itu sebagai jati diri bangsa? Yang pertama yaitu cerminan nilai luhur bangsa, yang mana Pancasila diambil dari akar budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan pengamalan sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi dasar yang menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Yang ketiga, landasan moral dan etika, yang mana Pancasila menjadi patokan dan pedoman dalam sehari-hari. Yang keempat yaitu pedoman dalam berkehidupan, yang mana Pancasila mengarahkan berbagai aspek kehidupan, contohnya ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pancasila menjadi identitas di mata internasional, yang mana pada kancah internasional, bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang damai dan menjunjung tinggi persatuan sesuai dengan sila Pancasila. Berikut merupakan beberapa contoh mengenai Pancasila menjadi jati diri bangsa. Yang pertama, budaya gotong royong yang telah mengakar di Indonesia. Yang kedua yaitu adanya nilai-nilai ketuhanan dengan toleransi beragama di tengah keberagaman. Yang ketiga yaitu keadilan sosial dalam kebijakan pemerintah, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa tidak hanya menjadi ideologi dan tidak hanya menjadi pembeda antara Indonesia dengan yang lainnya, melainkan juga menjadi karakter yang telah mengakar dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa terdiri dari dua kata. Yang pertama kepribadian, yaitu orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi situasi tertentu. Yang kedua adalah bangsa, sekumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian bangsa yaitu keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu sudah bergaul dengan berbagai peradaban seperti Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lainnya, namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa lainnya, seperti pada sila-sila Pancasila yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara lain-lainnya. Pancasila, tiap silanya mengandung nilai yang pertama ketuhanan yang Maha Esa,
yaitu bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, terbukti dengan adanya tempat peribadahan yang dianggap suci dan kitab-kitab suci dari berbagai ajaran agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang mengajarkan keadilan yang luas dan tidak memihak kepada golongan tertentu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mengajarkan persaudaraan tinggi di tengah keberagaman bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berarti mengedepankan demokratisasi dan hikmah dalam pemerintahan. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nilai ini mengajarkan pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi juga merupakan cerminan dari kepribadian dan karakteristik khas bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan orientasi dan sikap mental masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan pengembangan pengetahuan dan serta keterampilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi identitas bangsa yang mengikat seluruh warga Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup berindividu dan bermasyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap toleran kepada orang yang berbeda agama, dan berbuat baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Senantiasa berbuat baik, saling tolong-menolong, dan membela kebenaran. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mencintai tanah air Indonesia dan mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, menghargai pendapat yang disampaikan dalam musyawarah, dan menjalankan hasil musyawarah dengan sepenuh hati. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai hak-hak sosial dan ekonomi setiap warga negara Indonesia, termasuk hak atas kesehatan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang mendasari identitas, karakter, dan perilaku masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip yang penting bagi persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan menghormati antar warga. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat membangun kehidupan yang harmonis dalam keberagaman suku, agama, dan juga budaya. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pancasila, yaitu Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis yang mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan hukum. Hubungan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu dasar filosofis. Pancasila menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang. Setiap undang-undang yang dirumuskan harus mencerminkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua yaitu ada pedoman kebijakan publik. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Kebijakan publik harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu ada penegakan hak asasi manusia. Pancasila mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang harus mencerminkan dalam setiap pasal undang-undang. Pancasila sebagai jiwa bangsa dalam pasal Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama ada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya yaitu mencerminkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maknanya yaitu sejalan dengan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maknanya itu menggambarkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang menunjukkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai jiwa bangsa dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama kegiatan gotong royong. Masyarakat yang melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan atau membantu salah satu warga yang sedang membangun rumah mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Dan yang kedua yaitu ada toleransi beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan agama dan merayakan hari besar agama lain, seperti menghadiri acara perayaan, menunjukkan sikap toleransi sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga yaitu ada perlindungan terhadap sesama, menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung, seperti memberikan sumbangan atau bantuan kepada fakir miskin, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa ini untuk menunjukkan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.